Tamsil akhir rombongan dari Makkah. Berikut ini satu cerita suka duka jadi petugas pelayanan di puncak musim haji di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Kamis 22 Juni 2023. Pukul 15 waktu Arab Saudi, WAS, 5 petugas haji non-kloter dari sektor Bir Ali, daerah kerja Madinah, dapat tugas tambahan di sektor khusus terowongan Jarwal, Masjidil Haram. Kelima petugas itu antara lain, Muharrami, Asep Wildan, Doni, dan Ridwan. Mereka adalah gabungan dari petugas layanan ibadah dan layanan jamaah lanjut usia. Mereka akan tugas untuk shift 2, pukul 13 hingga pukul 0 WAS dini hari. Bukan 8 jam, masa tugas mereka dan 800-an petugas non-kloter nyaris 12 jam. Karena berangkat selepas waktu makan siang, mereka pun tak sempat menikmati makan malam. Ya, ini sudah 4 hari begini. Satu shift tugas, 4 yang berangkat duluan, 1 orang menyusul setelah jatah nasi bungkus makan malam datang ke hotel, kata Ridwan Jumhar Ismail, satu regu tim Bir Ali. Ridwan bertemu Tribun tanpa terjadwal di terminal bus Syalawat sektor 4 Syisyah, Selatan Haram. Ridwan berjalan kaki sekitar 500 meter dari hotel ke terminal bus. Dia menenteng bundelan nasi, berisi 6 bungkus aluminium foil, dan 10 botol air. Dari terminal, Ridwan naik bus sekitar 2 km ke terminal SCB Amir. Nah, perjuangan kedua baru dimulai. Atas nama solidaritas, dia menenteng bungkusan yang kira-kira seperempat dari berat badannya, dengan berjalan sekitar 1,7 km ke terowongan Jarwal. Karena berseragam petugas haji Indonesia, dia harus memilih risiko jadi General Affairs Staff para jamaah. Tribun pun coba mengikuti Ridwan. Dan betul, sepanjang 1 km perjalanan, setidaknya ada 4 jamaah yang datang bertanya, meminta pertolongan, atau melapor mereka kesasar. Dan, betul saja. 2 menit berselang, saat melintasi proyek ekspansi ketiga Masjidil Haram, seorang jamaah dari Banjarmasin datang meminta tolong. Pak, tolong, saya kehilangan istri di sini. Saya bilang saya wudhu dulu, sebentar. Pas saya keluar, dia sudah hilang, kata Zainal Hakim bin Arsyad, jamaah Paruh Baya. Dia tak tahu harus mencari istrinya di mana lagi, sebab 2 ponselnya disimpan oleh istrinya saat dia mau masuk ke toilet dan tempat wudhu. Belakangan, karena risih, si jamaah meminta petugas membantu jamaah lain. Belum lagi, permintaan jamaah Banjar selesai, sejawat petugas lain datang melapor. Itu ada jamaah Madura, kesasar. Tak bawa kartu identitas, tak ada telepon, dan tak bisa bahasa Indonesia. Satu petugas lain, Doni pun mengecek gelang perak. Nama si jamaah, Syamsuddin Ahmad Safi. Dia kloter 6 Surabaya, asal Pamekasan. Ternyata, jamaah di sampingnya yang juga tak bisa bahasa Indonesia, juga jamaah asal Madura, jamaah kloter 7 Sub. Kan Bapak tidak tanya saya, hanya tanya Bapak kloter 6 ini, saya kan tetangga hotel juga. Kata jamaah Madura lain yang tengah menunggu azan Isya. Mendengar jawaban polos ala Haji Madura itu, para petugas yang sudah kelaparan, kontan tertawa. Nasi bungkus bawaan dari hotel pun diberikan di dekat terowongan Jarwal. Soal petugas tak dapat jatah makan saat di kawasan haram, ternyata jadi temuan Irjen Kemenak RI, Faisal Ali Hashim. Pak Irjen juga menemukan fakta bahwa banyak petugas PPIH non-kloter dan piket petugas kloter yang tidak sempat sarapan, makan siang, dan malam selama 12 jam bertugas. Guna memfollow up temuan soal jatah makan petugas itu, dia langsung mengirim pesan ke Kepala Kadaker Mekah. Nah,
Ini kan kau lihat saya ke Kadaker Mekah, ujarnya sambil memperlihatkan screen pesannya ke Kadaker. Otoritas Pelayanan Haji Indonesia menambah 400 personel, menyusul kian padatnya kawasan Masjidil Haram Mekah 3 hari terakhir.